Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari yang baru ini, Bapa. Makan nafas kehidupan yang Kau masih percayakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah di hari yang baru ini, biarlah Kau selalu menuntun kami dengan kebenaran firman. Biar kami juga selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Urapi kami semuanya, bahkan hamba-Mu yang akan melakukan bahkan semua yang benar. Biarlah urapan Allah Roh Kudus yang mengalir atas setiap kehidupan kami. Kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau kami tolong patahkan dalam nama Yesus. Dan Engkau beracara Allah Roh Kudus. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Puji nama Tuhan. Ini adalah kisah Ishak ketika dia sedang menggali sumur, dan kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya bagaimana pertengkaran yang dia sedang alami dengan gembala-gembala Ishak dengan gembala-gembala Abimelek, gembala Gerar, orang-orang Filistin. Di sini dikatakan mereka bertengkar, dan dikatakan di ayat 22 di sini mereka tidak bertengkar dan namanya Rehobot. Dikatakan sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Berbicara kelonggaran artinya berbicara tentang keluasan. Berbicara keluasan artinya bebas dari masalah persoalan. Ini Ishak yang sedang hadapi dan menghadapi tekanan dan menghadapi masalah saat dia ada di negeri Filistin, dia saat di negeri asing. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memberi dia kelonggaran, Tuhan memberi dia kebebasan dari masalah. Kita mundur di ayat pertama, kita melihat dikatakan situ ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dia pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan di ayat 2 di sini dijelaskan bagaimana Tuhan menampakkan diri, berfirman kepada dia, dikatakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan selanjutnya di ayat ketiga dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu ku berikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kita di sini bisa melihat pertama bagaimana Ishak bisa menang mengatasi masalah, mengatasi persoalan kehidupannya. Pertama, dia taat kepada firman Tuhan. Ketika terjadi kelaparan, dia tidak lari ke Mesir, tetapi dikatakan dia tetap tinggal. Dia datang ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan dikatakan ayat ketiga, bagaimana Tuhan tegaskan bahwa tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dan dia melakukan firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dan dia melakukan dua hal yang membuat Ishak menang mengatasi persoalan. Dan dikatakan dia mendengar firman Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan, dan dia melakukan. Dan kita bisa lihat, kalau bilang katakan hidup sebagai orang asing di negeri orang, begitu banyak persoalan yang kita bisa hadapi. Tetapi ini firman Tuhan yang berkata kepada Ishak, dan dikatakan di ayat 6,
Di ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bagaimana Ishak tetap dia melakukan dan dia menetap di Gerar. Dan kita bisa lihat bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Ishak. Dan Ishak menang mengatasi masalah. Walaupun masalah yang dia bukan mencari masalah, tetapi orang yang di sekitarnya membenci dia karena dia diberkati Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana di ayat yang ke-12 dikatakan, menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dikatakan saat Ishak bekerja, Ishak melakukan menabur, dikatakan dia diberkati Tuhan. Dan di ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di ayat 14 ini persoalannya, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyaknya anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi dengan berkat yang dia terima dari Tuhan, membuat orang lain cemburu kepada dia. Ishak tidak mencari masalah, tetapi kita lihat di sini, masalah itu bisa datang kapan saja. Buat kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masalah itu bisa datang kapan saja. Di sini bukan Ishak mencari masalah, tetapi masalah itu datang karena orang itu cemburu melihat Ishak diberkati Tuhan. Dan dikatakan bagaimana ketika Ishak menggali sumur ayahnya, saat itu Abraham juga sudah pernah menggali sumur, dan dikatakan mereka menutupnya kembali, telah ditutup oleh Filistin dan ditimbun, dikatakan di ayat 15. Bahkan ada pertengkaran dikatakan di situ. Di ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ada kecemburuan, ada sesuatu hal yang menakutkan buat orang-orang asli, orang Filistin saat itu takut kepada Ishak karena dikatakan dia lebih berkuasa. Dan dikatakan di sini, dikatakan pergilah, sebab menjauh. Jadi Ishak pergi dari situ, tetapi dia berkemah tetap di lembah Gerar, sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia harus tetap ada. Dan Ishak pergi ke lembah Gerar, tapi dia tidak pergi keluar dari Gerar. Dan kita lihat bagaimana dia tetap taat kepada firman Tuhan. Walaupun masalah itu ada, dia tetap taat. Dan kita bisa melihat walaupun ada pertengkaran antara gembala Gerar dan gembalanya Ishak, bahkan dikatakan mereka bertengkar gara-gara sumur, gara-gara hasil apa yang didapati. Dan kita bisa melihat di ayat 22 dikatakan dia menamanya Rehoboth, dan dikatakan situ tidak ada pertengkaran karena Allah memberi mereka kelonggaran, keluasan, memberi mereka menang atas cobaan. Dan di sini kita sudah melihat bagaimana Ishak bisa menang, yaitu dia taat tetap kepada firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup kita sehari-hari, apapun itu masalah, persoalan. Tidak perlu takut ketika kita tetap taat kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita tidak perlu takut, karena Allah yang akan memberi kita jalan keluar, Allah yang akan membebaskan kita semua dari masalah, persoalan kehidupan kita. Tetap taat kepada firman-Nya, tetap melakukan firman-Nya, dan kita lihat Allah akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami seperti Ishak yang mau melakukan kebenaran firman-Mu, mau mendengar, mentaatinya Bapa, agar kami menang mengatasi setiap masalah persoalan, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah Engkau yang menguatkan kami semua, siapapun yang mendengar saat hari ini, apapun masalahnya Bapa, kami tahu Engkau yang akan beracara dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.